Programmer menjadi salah satu profesi yang paling banyak diincar sekarang karena punya prospek karier yang begitu menarik. Selain itu, perkembangan bidang teknologi yang cepat membuat banyak perusahaan mencari talenta-talenta dengan skill yang sesuai kebutuhan industri. Karena itu, tak perlu heran jika programmer kini sangat dibutuhkan dan peluang kerjanya cukup banyak tersedia. Lalu, apa yang dibutuhkan untuk mulai berkarir sebagai programmer? Saya akan menjelaskan tentang prospek karier sebagai programmer dan apa saja skill yang dibutuhkan. Simak terus ya! Jika membicarakan prospek karier dari programmer, sebenarnya tergantung dari masing-masing perusahaan. Namun, pada umumnya jenjang karier programmer adalah: pertama, junior programmer 1-2 tahun. Kedua, middle programmer 3-5 tahun. Ketiga, senior programmer atau lead lebih dari 5 tahun. Untuk bisa menaiki tangga karier dari posisi junior ke middle atau senior tak hanya dilihat dari berapa lama mereka bekerja di perusahaan, namun juga dari berapa banyak jumlah proyek yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. Selain itu, ada dua jenis role programmer, yaitu managerial dan engineering. Managerial role ini memiliki tanggung jawab sebagai pengambil keputusan dan pemimpin dalam sebuah tim programmer. Mereka juga memberikan bimbingan kepada tim agar performa kerjanya bisa menjadi lebih baik. Jika memilih role managerial, kamu akan menjadi lebih mudah menjajal posisi sebagai pemimpin. Engineering berbeda dengan managerial, role sebagai engineering bertanggung jawab utama untuk fokus pada engineering saja. Artinya, setiap hari fokus seorang engineer adalah membuat coding dan paham dengan segala jenis teknologi yang digunakan di perusahaan. Selain itu, ia akan menjadi orang pertama yang dicari untuk ditanya apapun yang berhubungan dengan teknologi. Skill yang perlu dikuasai. Pertama, coding. Saat belajar coding, tak perlu menguasai semua bahasa pemrograman. Kamu hanya perlu fokus dengan apa aplikasi atau program yang dibuat. Misalnya, kamu ingin merancang aplikasi berbasis Android, tentu lebih baik pelajari bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin. Sementara itu, jika ingin membangun aplikasi untuk produk Apple, pastikan paham dengan Swift. Kedua, analytical thinking. Seorang programmer harus bisa menggunakan analytical thinking untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Dengan memiliki kemampuan ini akan lebih mudah untuk melihat suatu masalah dari bagian yang terkecil, sehingga lebih mudah untuk mencari penyelesaiannya. Ketiga, melihat pola. Saat membuat kode, kita akan mengikuti pola yang sama, sehingga kemampuan melihat pola ini juga sangat perlu dimiliki oleh setiap programmer. Dengan mampu melihat pola tentu akan lebih mudah membuat coding dan meningkatkan kualitas diri sebagai programmer. Keempat, komunikasi. Kemampuan komunikasi tetap menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan karier yang sukses sebagai programmer. Apalagi jika ingin mendapatkan role managerial, tentu skill ini dapat membantu proses penyampaian komunikasi yang lebih baik dengan anggota tim. Jika seorang pemimpin tak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pasti sulit untuk menyatukan tim dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, bahasa Inggris. Banyak orang kurang menyadari bahwa kemampuan bahasa Inggris juga tak kalah pentingnya untuk dikuasai oleh programmer. Pasalnya, penulisan kode semuanya menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, dokumentasi bahasa pemrograman atau framework juga resource lainnya umumnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, agar lebih memudahkan dalam melakukan coding, sebaiknya kuasai hal yang satu ini dahulu. Keenam, mau belajar hal baru. Saat programmer kehilangan kemampuan untuk terus belajar hal baru, bisa dikatakan bahwa kariernya telah berhenti dan tak akan berkembang lagi. Dengan selalu mau belajar hal baru pasti akan lebih mudah untuk berkontribusi pada perusahaan. Nah, itu dia video kali ini tentang prospek karir sebagai seorang programmer, serta beberapa tips yang semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.